Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah minggu ini akan dilaksanakan pelantikan pemilihan penatua diaken di tahun 2022-2024. Mohon dukungan doa bagi kegiatan panitia untuk waktu-waktu yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memuji kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7 bait yang pertama dan keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama masih dalam saat teduh. Dalam kerendahan hati kami sujud di hadapan Tuhan dengan pengakuan bersama bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, juga adalah Tuhan yang merawat dan memelihara segenap ciptaan dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya yang beribadah di saat ini. Amin. Demikian sabda Tuhan. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Mari bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan bait yang keempat. Segala
saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa kehidupan dan perjalanan kita di dalam situasi apapun, Tuhan setia untuk membersamai, setia untuk memberkati, setia untuk menjamin, setia untuk berada di hidup kami dan tentunya kita semua. Namun di sisi lain kita juga harus mengakui dengan jujur, dengan penuh kesungguhan hati, bahwa terkadang hidup kita, langkah kita, kehendak kita, perilaku kita jauh dan bertentangan dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan. Oleh karena itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama bersujud dan memohon pengampunan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kasih karunia, kelimpahan dan kemurahan yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Dalam keadaan dan situasi apapun, Tuhan selalu ada bagi kami, menyertai kami, dan memberi yang terbaik bagi kehidupan setiap kami sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjalanan dan pergumulan kami di sepanjang minggu yang sebentar lagi kami lewati. Kami yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat, penuh kuasa itu selalu merangkul dan melindungi kami, sehingga kami boleh ada di pagi ini, berada dengan sukacita, kesempatan untuk memuliakan Tuhan, juga semata karena kemurahan Tuhan. Namun Tuhan, kami juga menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Banyak perilaku hidup, banyak pelanggaran-pelanggaran bahkan tak terhitung yang kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Berkenan Bapa datang dengan pemurahan, dengan kasih sejati, berkenan mengampuni kami, sehingga biarlah kami dikuatkan, dibangkitkan kembali dari perjalanan hidup yang jauh dari kehendak Tuhan, bangkit untuk kembali hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa peristiwa Golgota, peristiwa kubur terbuka adalah jaminan sejati atas pengampunan bagi kami yang datang memohon kepada Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, tentunya bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan kesalahan kita dengan sungguh hati di hadapan Tuhan, maka Dia tentu Tuhan yang setia mengampuni kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Dengan penuh sukacita kita akan menerima berita bahagia bagi kita di pagi hari ini. Demikian sabda Tuhan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita melaksanakan berita pengampunan ini dengan ujian Jemaat 432 bait yang kedua.
Kekasih hati, silakan duduk. Kita bersama-sama akan mendengarkan atau mengikuti pendengaran firman Tuhan, diawali doa dan pembacaan oleh rekan anggota Majelis Jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pasarnya kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kasihnya kami rasakan setiap saat hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami kita terima kasih atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan membuka ruang hati kami masing-masing, sehingga firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk membangun Bapak Pendeta Samuel Julian yang akan menghantarkan firman ini. Kiranya Tuhan beri roh bijaksana, sehingga apa yang diucapkannya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabda Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Markus 9 ayat 30 sampai 37 yang menjadi firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan bunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Bagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan melalui NKB 117. Kita saksikan bait pertama dan kedua.
Puji Tuhan, apapun situasinya, tentu jawaban kita yang beriman kepada Yesus adalah baik. Kabar kita selalu baik dan selamanya baik. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, bahagian firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37 di dalam sorotan tema firman Tuhan yang menuntun perubahan pola pikir. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap manusia punya kecenderungan untuk menjadi yang terbesar, terbaik, atau menjadi pemimpin dalam pekerjaan, dalam dunia kerja, atau dalam komunitasnya. Mengapa? Karena secara sederhana, ketika orang berada di posisi tersebut, pasti dihargai, dihormati, serta diikuti dengan berbagai keistimewaan lainnya. Demikian juga diikuti dengan jaminan hidup yang lebih baik. Itulah sebabnya tak heran kalau manusia sering berupaya atau selalu menghendaki posisi tersebut dimanapun dia hidup dan bekerja. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, rupanya hal yang sama juga menjadi kecenderungan para murid, atau katakanlah para murid tergoda untuk mengikuti pemahaman atau pola pikir yang sama, sekalipun kita tahu mereka hidup dan selalu dekat dengan Tuhan. Sebetulnya Tuhan Yesus tidak melarang mereka, khususnya para murid, untuk mempersoalkan siapa yang terbesar. Namun realitas yang terbesar itu hendaknya dipahami dengan cara berpikir yang baru. Jadi Tuhan Yesus menekankan dua hal untuk merespon kecenderungan untuk menjadi yang terbesar atau menjadi pemimpin. Kalau mau menjadi yang terbesar, maka harus mempertimbangkan dua hal. Bagaimana cara meraih atau menempati posisi terbesar, dan yang kedua bagaimana eksistensi atau sikap setelah menjadi yang terbesar atau menjadi pemimpin. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang pertama, cara untuk mencapai posisi yang terbesar atau katakanlah sebagai pemimpin. Dalam bacaan tadi kita membayangkan Tuhan Yesus bersama para murid sedang melewati Galilea. Kita bayangkan Tuhan Yesus di depan dan di belakangnya diikuti para murid, dan ternyata para murid sedang berdiskusi tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Saking asiknya mereka berdiskusi, sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga, pernyataan ini ketika disampaikan Tuhan Yesus, mereka tidak meresponnya, mungkin karena terlalu asik berdiskusi. Padahal pernyataan ini adalah ungkapan yang sangat penting karena terkait dengan misi agung yang sedang diemban Tuhan Yesus di satu sisi, dan di sisi lain mempersiapkan para murid untuk menerima peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, setibanya di Kapernaum, walaupun Tuhan Yesus sudah tahu apa yang mereka percakapkan, tapi dia sengaja bertanya kepada para murid tentang apa saja yang mereka percakapkan tadi. Namun lagi-lagi pertanyaan Tuhan Yesus itu tidak direspon oleh mereka. Kali ini Tuhan Yesus langsung memberikan jawaban secara jelas dan tegas, bahwa jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, maka hendaknya dia menjadi yang terkemudian atau terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya.
Artinya, boleh saja upaya untuk mencapai posisi terbesar, terbaik, terdahulu, atau pemimpin. Hanya caranya adalah mau menjadi yang terkemudian atau menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi Tuhan Yesus mengusulkan cara untuk mencapai yang terbesar. Dia menekankan soal proses. Bahkan Tuhan Yesus mengusulkan cara yang disampaikan tadi, menjadi yang terakhir dan siap menjadi pelayan bagi semua orang. Cara ini terbilang cukup unik, karena cara ini tidak menyinggung soal prestasi, soal kepintaran, soal kecerdasan, atau seberapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai posisi terbesar. Tetapi Tuhan Yesus mempersoalkan suasana hati, kerendahan hati, dan siap menjadi pelayan bagi semuanya. Mungkin dalam hati saya dan Bapak Ibu, kita mengatakan ya persoalan hati itu orangnya cocok untuk diberlakukan dalam kehidupan pelayanan bergereja atau berjemaat. Kalau kriteria itu suasana hati dipakai untuk meraih posisi jabatan di dunia luar sana, tidak bisa capai. Mungkin pemikiran kita benar, karena anjuran untuk menjadi yang kemudian atau rendah hati dan menjadi pelayan bagi semuanya, itu adalah anjuran Tuhan Yesus untuk hidup dalam persekutuan, atau nantinya kalau ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Namun Bapak Ibu, ada pertanyaan. Bukankah karakter pengikut Kristus sesungguhnya dibentuk lebih dulu dengan nilai-nilai kerendahan hati seperti disampaikan tadi? Bukankah gereja atau persekutuan jemaat adalah arena atau tempat di mana orang-orang pengikut Kristus itu belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang pada gilirannya akan diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam dunia? Sekalipun kriteria itu tidak terlalu diperhitungkan ketika manusia ingin meraih posisi jabatan tertentu dalam kehidupan duniawi, tetapi satu hal jangan kita lupa, bahwa Allah tetap memperhitungkan kriteria kerendahan hati dan jadi pelayan bagi semua orang ketika Dia berkuasa mutlak untuk menentukan seseorang menjadi pemimpin baik di dalam dunia ini maupun menjadi terbesar di dalam kerajaan surga. Catatan kedua, Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana sikap atau perilaku ketika dipercayakan menjadi yang terbesar atau menjadi pemimpin. Sebagaimana disinggung di awal perenungan kita tadi, bahwa berada di posisi yang terbesar atau menjadi pemimpin dalam instansi tertentu atau dalam komunitas tertentu, memang hidup itu akan terlihat lebih baik, lebih istimewa, dan orang berpeluang untuk memenuhi semua yang dikehendaki bagi dirinya, entah dengan cara baik sampai kepada cara yang tidak baik. Dalam bacaan tadi memang Tuhan Yesus tidak menyampaikan secara spesifik bagaimana seharusnya sikap dan perilaku seseorang ketika berada di posisi pemimpin atau posisi terbesar, khususnya dalam kehidupan dunia. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri orang terbesar, orang terkemuka,
dalam kehidupan persekutuan atau dalam kehidupan kerajaan surga adalah mereka yang bersedia untuk menyambut seorang anak kecil bagaikan menyambut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, nilai apakah yang dimaksudkan dalam ungkapan ini? Yang ingin Tuhan Yesus sampaikan adalah tentang nilai penghargaan yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan. Memang secara duniawi menghargai orang kecil dan lemah itu tak lazim, ya ada, tapi boleh dikatakan tak lazim. Itulah sebabnya jika ada pemimpin tertentu, orang-orang tertentu yang posisinya baik, lalu kemudian memperhatikan, memperjuangkan hak kaum kecil, itu dianggap aneh atau dianggap pencitraan. Tapi sikap ini justru mulia di hadapan Tuhan. Memperhatikan dan memperjuangkan orang-orang yang tidak berdaya adalah sikap mulia di hadapan Tuhan. Memang nilai menganggap atau menghargai semua orang tanpa membedakan ini tidak menjadi sebuah keharusan sikap orang terbesar, katakanlah dalam pemimpin secara duniawi. Tetapi nilai tersebut wajib menyatu dalam jiwa para pengikut Kristus, baik dalam kehidupan persekutuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga andai kata Tuhan mempercayakan kita sebagai miliknya untuk menjadi dalam tanda kutip yang terbesar atau pemimpin, maka dia bertindak tidak sewenang-wenang kepada kaum kecil, kaum miskin dan tak berdaya. Karena bila itu dilakukan, maka sama saja dia berlaku sewenang-wenang kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah yang menunjukkan pemimpin yang terbesar di dunia dan dalam kerajaan surga. Kekasih Tuhan, firman Tuhan di hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu selaku pengikut Kristus untuk mari kita mengubah pemahaman atau pola pikir kita bahwa menjadi yang terbesar bukanlah kesempatan kita menggunakan kuasa dan kewenangan kita untuk memenuhi segala kehendak dan keinginan diri. Menjadi yang terbesar adalah kita berupaya untuk tetap rendah hati dan kesediaan hati atau bersedia hati untuk melayani dan menghargai semua orang tanpa membedakan. Saudaraku, di hari ini Tuhan memanggil beberapa saudara-saudara kita, Bapak Ibu dan saudara kita untuk menjadi panitia pemilihan anggota majelis jemaat atau penatuan diaken periode 2022-2024. Mungkin sepintas kita memahami bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sudah biasa dilakukan 3 tahunan atau setiap periode. Jadi kita menganggap sebuah pekerjaan yang biasa. Namun Bapak Ibu, bila kita cermati lebih dalam, sesungguhnya kepada panitia ini sedang dipercayakan untuk menjadi sarana di dalam mewujudkan kehendak Allah atas terpilihnya penatua dan diaken, utusan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam periode yang akan datang. Saudaraku, memang tidak mudah panitia bekerja karena aturan dan realitas kadang tak bersesuaian, sehingga butuh pemikiran dan hikmat untuk memutuskan secara bersama-sama dengan perangkat pelayan lainnya, khususnya memutuskan sesuatu hal. Begitu juga
bekerja dengan orang lain, apalagi dalam jumlah yang besar, sekalipun untuk sebuah pekerjaan Tuhan, tentu tidak mudah dan tidak selalu berjalan lurus. Namun demikian, bila kita semua melakukan dengan semangat kerendahan hati dan siap menjadi pelayan satu terhadap yang lain, maka saya percaya semua tanggung jawab ini akan dipenuhi panitia dengan baik sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan kami kepada Yesus, Anak yang antara manusia yang memerintah pemerintah Yesus Kristus, selamatkan mari kita turunkan turun ke dalam kerajaan dari yang itu kami pula dari naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena sana ini orang yang hidup dan mati, cara terus pilihan terus dan persekutuan terus mengampunan dosa kebangkitan dan jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum ini kita masuk di dalam permohonan doa dan berkat bagi panitia yang akan bekerja, panitia darurat, penentuan diaken 2022-2024. Terlebih dulu kita akan mendengarkan pembacaan SK. Surat keputusan nomor 25 garis miring Romawi 2 garis miring 09 2021 tentang panitia pelaksana pemilihan penatua dan diaken masa bakti 2022 sampai 2024. Pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Pare menimbang: 1. Perlunya pengaturan ketenagaan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare. Yang kedua, kesediaan panitia pelaksana pemilihan penatua dan diaken masa bakti 2022-2024 untuk ambil bagian dalam pelaksanaan pemilihan penatua diaken masa bakti 2022-2024. Mengingat yang pertama, peraturan Majelis Agung GKJW tentang badan-badan pembantu Majelis Jemaat. Yang kedua, keputusan sidang pleno Majelis. Yang kedua, tahun 2021, Jemaat GKJW Pare, Jumat, tanggal 3 September 2021 tentang pembentukan panitia pemilihan penatua dan diaken masa bakti 2022-2024. Yang ketiga, kelengkapan susunan panitia dalam rapat pembentukan panitia lengkap
pada hari Jumat 10 September 2021 memutuskan menetapkan personalia panitia pelaksana pemilihan penatua dan diaken masa bakti 2022-2024 terlapir sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken masa bakti 2022-2024. Pertama, Majelis Jemaat dan Panitia Pelaksana Pemilihan Penatua dan Diaken Masa Bakti 2022-2024 melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Yang kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Diterbitkan di Pare pada tanggal 12 September 2021. Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJP Pare, Ketua Pendeta Musa Samuel Burulian STH. Kami akan membacakan lampiran nomor 1, yaitu susunan panitia daun pemilihan penatua diaken masa bakti 2022-2024. Kami mohon untuk tetap di tempat dan kondisi berdiri. Yang pertama adalah Ketua Bapak Penatua Supranto, Wakil Ketua Bapak Penatua Firman Novian Toko, Sekretaris 1 Bapak Penatua Blang Prakosa, Sekretaris 2 Ibu Diaken Janu Imasari, Bendahara Bapak Diaken Handoyo SE. Sedangkan untuk seksi penghitungan suara sekaligus sosialisasi, yang pertama adalah Bapak Ngalimi, yang kedua Bapak Sudarsono, yang ketiga Bapak Marwoko, yang keempat Ibu Christine Rohani, yang kelima Ibu Mariana Putri Dewi, yang keenam Saudara Anggi Damelia, yang ketujuh Ibu Irin Dwi Onggo, yang kedelapan Bapak Sutrisno, yang kesembilan Saudara Jeriko Nanda Pranata, yang ke-10 Bapak Priyo Haryono, yang ke-11 Bapak Sabta Hadi, yang ke-12 Ibu Thomas Edi Indrawati, yang ke-13 Ibu Windari, yang ke-14 Bapak Laku Hidayat, yang ke-15 Bapak Hari Suwanto, yang ke-16 Bapak Heru Prastowo, yang ke-17 Bapak Raharjo, yang ke-18 Bapak Sumili, yang ke-19 Ibu Luciawati, yang ke-19 yang ke-20 Bapak Kristiawanto, yang ke-21 Ibu Yuyu, yang ke-22 Bapak Pradita, yang ke-23 Ibu Ismuyani, yang ke-24 Bapak Christian Eduardo, yang ke-25 Saudara Mikael Petra Siantara, yang ke-26 Bapak Sihite,
Yang ke-27 Ibu Sehbi Utami. Yang ke-28 Ibu Tri Esti. Yang ke-29 Ibu Diaken Riana. Dan 30 Bapak Natua Rukini. Demikian pembacaan SK Panitia Pelaksana Pemilihan Penatua dan Diaken masa bakti 2022-2024. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita memohonkan kekuatan dan berkat kepada para Bapak Ibu, saudara-saudara panitia yang akan melakukan tugasnya, kita bersama-sama akan mendengarkan ungkapan kesungguhan dan kesanggupan mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kepada para Bapak Ibu panitia, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Yesus selaku kepala gereja berkenan memanggil saudara melalui Gereja Kristen Jalugetan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah percaya? Apakah berjanji akan melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendaknya sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah saudara juga akan tetap setia melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana diatur dalam tata dan pramoto Gereja Kristen Jalugetan? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah berjanji? Iya, saya berjanji. Kepada warga jemaat yang hadir, apakah saudara-saudara jemaat bersedia bekerja sama dengan panitia dalam melaksanakan panggilan Tuhan ini? Bagaimana jawab saudara-saudara jemaat? Apakah bersedia? Iya, saya bersedia. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus selaku kepala gereja, dan Sang Roh Kudus sumber kekuatan senantiasa menyertai saudara-saudara dalam mengemban tanggung jawab mulia yang dipercayakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dan juga memohon berkat. Ya Sang Kristus Yesus, kepala gereja yang telah menjadikan kami milik kepunyaan-Mu dan juga mengutus kami untuk berkarya dan bersaksi di tengah-tengah dunia bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memanggil kami di dalam berbagai peran-peran pelayan-pelayan untuk mewujudkan misi mulia lewat berbagai peran dan karya kami. Kalau di saat ini Tuhan berkenan memanggil kekasih-kekasih-Mu untuk berada di dalam panitia pemilihan penatua diaken masa bakti 2022-2024. Kekasih-kekasih Tuhan ini telah menyatakan kesediaan dan kesungguhan hati untuk melakukan apa yang menjadi peran-perannya. Sekalipun bersama kami harus akui bahwa kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkenan bersama senantiasa dengan kekasih-kekasih Tuhan ini, curahkan Roh Kudus-Mu yang adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber pengertian untuk menyertai dan membersamai kiprah dan kerja rekan-rekan panitia ini, sehingga di dalam memenuhi peran atau panggilannya tahapan demi tahapan dalam proses pemilihan ini biar dilaksanakan tidak berdasarkan kekuatan manusiawi,
tetapi kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak karuniakanlah roh kerendahan hati dan kerelaan untuk saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh sukacita, sehingga semangat kebersamaan untuk mewujudkan panggilan ini dapat berjalan dengan baik karena kehadiran kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati rekan-rekan panitia ini sebagai pribadi, berkati keluarganya, berkati pekerjaan, berkati pula apa yang menjadi kerinduan hati, pergumulan-pergumulan, biarlah Tuhan senantiasa menjawab dalam keberkahan kasih Tuhan. Percaya Bapak bahwa mengemban panggilan ini tidak mudah, banyak sekali hambatan, rintangan dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun juga yang datang dari luar. Tapi kami percaya ketika Tuhan memilih rekan-rekan kekasih ini menjadi alat dan sarana di dalam tangan Tuhan, maka kami juga meyakini Tuhan akan menguatkan, akan melengkapi apa yang ada pada mereka untuk bisa melakukan tugas ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu doa dan permohonan kami bersama di saat ini. Biar kami sebagai warga jemaat pun jadi berkati, agar kami memiliki roh kerelaan dan ikut membantu dan menopang apa yang menjadi pekerjaan rekan-rekan panitia ini, sehingga biar semuanya boleh berjalan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum rekan-rekan panitia ini bekerja, kami bersama memohon anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sejati dan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan hikmat pengertian dari Sang Roh Kudus senantiasa menyertai dan membersamai kiprah dan kerja rekan-rekan panitia ini sampai akhirnya kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu, para panitia yang kami hormati, terima kasih untuk kesediaannya. Saya mewakili warga jemaat menyampaikan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan itu. Baik Bapak Ibu terkasih Tuhan, kita bersama-sama akan bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya yang setia bersama kita. Syukur ini dalam wujud persembahan dipimpin oleh rekan pertama semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita penuh dengan rasa ucapan syukur, kita akan memaknai ibadah kita pada saat ini dengan pengumpulan persembahan. Namun persembahan akan kita dasari dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan penuh ikhlas. Dan sekarang umatmu yang ada di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Sehingga dengan pengumpulan persembahan kita akan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 264, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kepada
kasih Tuhan kita bersatu dalam doa. Dipermuliakan nama Tuhan kekal selamanya, Allah yang maha baik, yang setia, senantiasa bersama dengan hidup dan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan menyapa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena itu adalah kriteria menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, biarlah panggilan ini pun juga ikut memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang ketika Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin dalam dunia kerja, pemimpin dalam sesuatu komunitas tertentu, biarlah kami juga menerapkan pribadi sebagai pribadi yang rendah hati untuk melayani semua orang. Sebab Tuhan menginginkan kami melakukan itu tentunya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan memungkinkan atau berkenan atas kerinduan kami untuk bersekutu dalam ibadah di saat ini, baik secara offline maupun online. Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kami kekasih, panitia, pemilihan, penatua diaken untuk periode mendatang. Kami percaya Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan ikut bekerja bersama-sama dan Tuhan melindungi dan menaungi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kiprah dan kerja rekan-rekan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan warga milik kepunyaan Tuhan, warga Gereja Kristen Jaya Wetan dan khusus jemaat lain. Tuhan Yesus tahu keberadaan kami. Tuhan Yesus tahu keberadaan yang senantiasa atau sedang kami rasakan di saat ini. Pergumulan-pergumulan sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kami percaya Tuhan pun akan datang pada saat dan waktu Tuhan untuk membebaskan kami dari keberadaan hidup yang berat dan bahkan membersamai kami untuk mengatasi dan menanggung semuanya. Tolong kami untuk tetap kuat, teguh, beriman dan berserah dalam segala situasi kehidupan, termasuk apa yang ingin kami raih untuk hidup dan masa depan kami, anak-anak kami, kehidupan keluarga, dan apapun yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya Tuhan bersama kami untuk meraih di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, tolong jemaat kami yang akan memulai pelaksanaan ibadah secara offline di waktu yang akan datang sesuai rencana. Kami berdoa dan memohon Tuhan menolong kami, seluruh rekan-rekan anggota majelis jemaat dan semua pihak yang terkait, teristimewa jemaat Tuhan. Biarlah kami melakukannya dengan penuh sukacita dan senantiasa memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan agar dia dalam ibadah dalam persekutuan semakin meningkatkan rasa cinta dan kebersamaan kami satu kepada yang lain, dan juga tentunya relasi kami dengan Tuhan semakin diteguhkan lewat persekutuan yang dibangun. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tahu secara persis apa yang sedang kami alami dan rasakan, apa yang sedang dirasakan oleh pemerintah kami, apa yang menjadi perjuangan pemerintah kami di jajaran pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan di tingkat RW dan RT
hati. Terima kasih Tuhan menguatkan aparat pemerintah kami ini, sehingga biarlah senantiasa dimampukan untuk terus berjuang mewujudkan upaya-upaya dalam berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi virus corona yang sedang kami alami di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong aparat keamanan TNI dan Polri ataupun secara khusus saudara-saudara kami yang berkarya di bidang kesehatan, Tuhan menolong dan memampukan mereka agar peran mereka yang semakin kami butuhkan dan harapkan dapat diwujudkan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, dan memberkati kondisi kesehatan mereka, dengan juga Tuhan memberkati dalam berbagai hal yang menjadi kerinduan dan harapan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur di hari ini Tuhan izinkan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Semua kami yang terlibat di dalam liturgi ibadah ini, anak-anak atau saudara-saudara kami dari pihak GBK yang dengan penuh kasih ikut membantu dalam pelayanan peribadahan di hari ini, song leader, juga sound system dan semua rekan-rekan kota majelis jemaat yang terlibat di dalamnya, biar semua yang kami persembahkan di hari ini, walaupun dalam kekurangan dan keterbatasan, berkenan Tuhan memberkatinya, karena semua itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang walaupun kami tidak sebutkan nama, namun di saat mereka dalam kondisi sakit, entah karena terpapar virus corona atau sakit lainnya, atau mereka yang sedang mengalami pemulihan untuk menuju kepada kesembuhan, Tuhan Yesus menolong, memberkati, mengasihi, menghibur dan membersamai mereka. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan ada dan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengaturkan persembahan yang sudah kami bawa, berkenan Tuhan menerima, berkenan Tuhan memberkati, dan biarlah itu boleh menjadi sarana pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat dan bahkan dunia ini. Tuhan, terima kasih. Itu doa dan permohonan yang boleh kami lakukan di saat ini. Bersamalah kami untuk memasuki hari-hari kehidupan di minggu yang akan datang, yang menanti dengan berbagai pergumulan. Kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, maka kami akan diberikan kekuatan dan kecakapan untuk mengatasi dan menjalani hari-hari hidup mendatang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami aturkan doa dan sembahyang kami kepada Bapa di surga, dan juga bersama mengakhiri dengan pujian doa Bapa kami.
kasih Tuhan, saya undang untuk bersama berdiri. Saudaraku, tujuan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita bersedih, kecewa, putus asa, apalagi menghindar dari peran pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan selalu menyesuaikan kemampuan dan waktu dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Itulah janji yang senantiasa Dia yakinkan bagi setiap kita yang menerima panggilannya. Di akhir ibadah ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan NKB 143 bait yang pertama dan kedua. Pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin. Mari silakan.